Di map pertama tuh penting banget karena lu bisa nge-up mental lu ya di saat game pertama ini. Gimana caranya lu bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin, dan ini kemungkinan terbesarnya adalah lu bisa mendapatkan yang tadi gue bilang mental ya kan, mental boosting yang mana nanti juga bakal berpengaruh ke permainan-permainan lu selanjutnya, karena sekali lagi buat kalian juga yang mungkin belum tahu, ini bakal ada 6 ronde. Di mana mapnya sendiri ada Bermuda, Purga, Tori, dan juga Kalahari. Oke. Dan yang sudah sangat mencuri perhatian saya nih map atas, Pak. Map atas tuh diisi masih dengan tim-tim dengan segala proudnya. Ada Louvre King di sana. Terus juga ada First Raiders juga, dan juga EVO Sports. Iya, yang menarik menurut gua ini beda dari liga kemarin, yang mana kalau seandainya orang-orang menghindari dari jarum 12 atau jarum 11 bahkan 10 yang ada di Bermuda, ini penuh banget, udah di atas. Wow. Bahkan di jarum jam 1 sama jarum jam 2 di area mil tadi ada juga, Pak? Ada juga. Jadi kemungkinan terbesarnya mungkin untuk fase early di mana 1-2 menit sebelum zona mengecil atau bahkan mengecil, ini nggak akan terjadi terlalu clash yang bakal mematikan ya harusnya. Enggak. Tapi nggak mungkin juga karena nggak nutup juga, karena lo tau sendiri rotasi dari observe ke bullseye itu gampang banget pakai launcher ya kan. Iya, pakai launchpad ya. Kayak CPR, bullseye, graveyard dan juga observatory itu satu kesatuan yang nggak mungkin lepas ya. Jadi nggak boleh lengah dan nggak boleh berlama-lama di sana, boleh gue bilang. Iya, itu udah kayak saudara kembar gitu ya kan. Betul. Dan yang sudah terlihat di minimap juga kalau lo perhatiin, sebenarnya jarak mereka sangat capable. Ini dia, sudah ada tembakan panas datang dari Kapten Halcyon, bersiap untuk memantau di depan. Firing pun datang lagi ke arah Black, dimana Black udah cukup karena ternyata sudah terjepit Ame dari samping. Melihat seseorang dibuka gluol untuk membuka jalan. Ame masih dengan satu AN9 pasnya saja. Coba adu seorang Kapten Halcyon dengan AWG-nya. Udah jatuh satu orang. Amek pun sudah sulit untuk tertolong. Amek malah akhirnya akan menjadi korban kali. Iya, dan kalau gua rasa ini bakal susah banget buat member-member dari Aura sendiri untuk follow up Ameknya sendiri ya. Karena memang dari Aero sendiri juga udah mulai standby. Ini dia, ada Kapten Deadly bakalan coba lari. Dia udah berhasil kedap dan 2 orang sekaligus bakalan menjadi api yang terbakar. Aura Fire is here, mencoba mencari sisa player dari Aerowolf di depan. Aerowolf Pro Team sini masih ada Bank dan Sejak yang tersisa. Sementara firing terjadi dari arah bawah. Bagus banget dengan DP5-nya sehingga bisa menjauh seorang Bank. Misalkan Jans saja, last man standing di sini. Maka Jans memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri atau tidak bisa selamat dari bakarnya api. Ya, tapi kayaknya nggak akan di follow up karena gue ngelihat dari membernya sendiri, dari Aura Deadly sendiri, dia nggak coba untuk follow up ya. Dan gue rasa jadi satu napas panjang buat Aero karena game pertama jangan sampai di bawah banget lah, Pak. Banget ya. Dan so far Aero tadi cukup baik sebenarnya di awal permulaan, yang mana juga berhasil mendapatkan Ame ya kan. Cuma memang follow up dari bawah nggak secepat dari follow up Aura sendiri yang tadi jalan dari atas. Bahkan tadi Piu juga udah sempet ngeflank dari bawah. Iya, jadi posisi dari Piu juga bukan tanpa alasan dia di bawah setelah melihat adanya Amek yang terkena dan gitu ya. Dia tunggu arahan. Berpindah sedikit ke arah tengah map. Sudah ada area pick yang terisi oleh beberapa orang yang sedang melakukan pergerakan, Pak ya. Iya bener, ada kalau dari minimap ada Louvre yang coba untuk naik ke atas, menyisakan satu di belakang. Ini Lynx, Pak. Lynx ya. Iya, ini Lynx kebiasaan ya. Ini kalau L gue kayak udah ngerasa ternyata ada dari komunitas. Lynx di bos, jadi kita mulai terbiasa ya. Mulai terbiasa dan sinyal yang bagus menurut gua tim komunitas, karena gua rasa berarti di luar sana masih banyak banget kayak potensi-potensi dari komunitas yang bisa lahir gitu, dan ini terbukti gitu ya kan. Di major kita di grand final ada tim Link di bos. Tapi nggak di follow up ya? Nggak di follow up, karena memang mungkin dari segi posisi juga nggak wise juga decisionnya, apalagi masih early. Circle bahkan di sini belum gerak ke arah zona 2 gitu, masih zona 1 juga, dan ya udah akhirnya mereka memanfaatkan momentum untuk early ya, waktunya untuk Mr. Wager gitu, farming dulu Pak. Mr. Wager benar-benar berubah dari segala macam metanya juga sih menurut gua, karena lebih padat aja menurut gua, karena sampai di ujung aja tuh udah pasti bakal kontesnya nggak akan langsung instan, tapi pasti bakal ada satu proses untuk mendekat gitu, karena ya tadi lu bilang ada Mr. Wager. Tapi melihat pergerakan dari teman-teman yang sudah membawa vehicle di sini, sepertinya udah ada pergerakan yang cukup bold, ingin
berpindah rotasinya, mengamankan area teritori yang bisa dibilang cukup menjanjikan. Gimana kalau kita bicara tengah map tuh, patan-patannya selalu membuat cerita tersendiri ya Pak? Ya bener banget, tapi ya itu lagi kalau seandainya kita ngomong agresivitas di poin sistem yang sekarang itu penting banget. Betul. Jadi nggak bisa kayak lu murni harus defensif. Gimana caranya lu juga punya satu mekanis dimana kalau seandainya lu ngelihat orang dari jauh pun itu bisa lu langsung follow up dan minimal dapat kill dari kontes tersebut gitu. Ini dia. Jadi nggak bisa kayak lu punya objektif gimana caranya harus masuk langsung ke dalam. Tapi nggak apa-apa. Kalau seandainya memang 12 timnya role-nya seperti itu atau meta itu akan masuk. Kalau seandainya kita ngelihat tim-tim dengan agresivitas tinggi kayak misalnya tadi di Boss lu bilang ya kan dengan statistik yang juga udah ada. Belum kita tahu ya The Prime, sorry. Belum lagi kita ngomongin EVOS juga ya kan yang memang mereka juga punya atribut itu. Buat tim-tim yang defensif ini bakal jadi satu challenging dan gua rasa juga bakal jadi satu kerugian sih menurut gua. Iya. Jadi intinya tetap ada benefit tapi ada kerugiannya juga. Sementara kalau gua boleh singgung sedikit, di pinggir-pinggir map juga banyak yang sempat tadi mengamankan diri ke Pulau Sentosa tadi, bahkan kayak rotasinya boleh gue bilang cukup damai lah. Dia nggak ketemu satu tim pun, jadi bisa dibilang itu cukup menjanjikan, apalagi masih early gitu, masih ronde-ronde awal gitu. Bener banget. Nah, mumpung masih ronde-ronde awal, ayo langsung dipanggil teman-teman buat karena kita punya apa? Kita punya redeem code kalau kalian bisa achieve di 350.000 viewers yang secara bersamaan Pak. Itu dia, Alvaro bundle kapan lagi ya kan bisa dapat. Kita terakhir kasih bundle tuh kalau nggak salah waktu pas udah lama banget. Banget ya. Dan ini ada lagi. Alvaro ini menurut gua lagi tune in banget sama meta sekarang. Karena kan Grenade udah ada timingnya. Bener. Alvaro skillnya ya kan buat meledakin Grenade durasinya jadi lebih besar gitu kan. Besar. Jadi kayak penting banget nggak sekedar cuman buat spamming doang, nggak distraction, tapi karena lo pakai Alvaro jadinya malah dapet impact atau dampak secara instan juga. Itu dia firing code sudah datang dari arah OG. Nah ini seru nih, 2 tim yang lolos dari open kualifikasi. Ada The Prime dan juga Lynx, tapi di atas gue masih ngeliat walaupun minimapnya malu-malu, tapi gue ngeliat tadi ada pergerakan masih ada dari RRQ. Itu kalau nggak salah ini dari RRQ atau dari Perspective? Ya bisa jadi, karena tadi juga masuk tadi menggunakan Triangle juga. Betul. Dan kalau udah jarak sedekat ini, boleh gue bilang tinggal duluan siapa yang lengah bisa dimanfaatin celah-celahnya di jendela gitu Pak. Ya. Jendela udah boleh dihindarin dari sekarang. Betul, gitu ya? Tapi kalau gue lihat ini pasti bakal lebih ke arah nge-secure dulu karena mereka juga belum tahu keadaan nanti pas lihatnya seperti apa. Kalau gue lihat dari mentalitas ya, karena ya bisa gue bilang mereka juga baru duduk di panggung besar ini ya kan. Kayak misalnya Blitz juga, mereka juga nggak mau ngambil satu resiko. Tapi kalau seandainya mereka berani untuk maju, ini jadi satu catatan penting. Berarti memang mereka punya atribut tim yang memang nggak common atau yang nggak biasa. Dan patut untuk di respect juga sama tim-tim lain yang masih mencoba melakukan rotasi. Karena menurut gue tim-tim yang udah masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai keberanian yang cukup tinggi, di mana dia harus siap siaga untuk melawan tim-tim yang datang yang coba ambil alih kompon yang mereka punya. Itu dia. Jadi ini seru banget ya. Menurut masih sesuai dengan prediksi gua tadi, karena kalau lihat dari spraynya atau penyebaran dari tim-tim yang ada di fase turun tadi, ya ini yang akan terjadi gitu ya kan. Gua masih nunggu sih beberapa tim yang tadi kalau kita lihat The Prime dengan statistik yang cukup agresif, tapi mereka coba untuk menerapin permainan yang cukup defensif. Nah, gue penasaran ini dari sisi posisi sendiri seperti apa. Apakah mereka masih coba untuk nahan di luar, nunggu info boxnya di zona ketiga ya kan, apakah terus dia pakai vehicle, atau sekarang mereka juga udah lagi on the way something ke satu map yang memang udah ada orang ya. Kalau gue lihat dari circle putih yang sedikit terlihat di arah minimap, ya ini sepertinya mereka akan melakukan pergerakan juga dari teman-teman dari bakal di firing aja oleh Vince dari arah atas lantai 2. Lah di depan udah ada tim lain, harusnya bakal di firing sedikit lagi. Pakai ke Bunda. Assalamualaikum. Bakal langsung bertemu, sudah kebakar. Nah, ini menarik, bakal menjadi pecah belah di sini harusnya. Masih kebakar sedikit lagi, dan udah ada satu sambutan frag grenade, dan mereka sepertinya masih belum mau melakukan
firing dulu, Pak. Iya bener banget, nahan, mereka coba untuk cari vision dulu Gila. kira-kira di mana. Gila, Dan gua rasa ini cukup bahaya buat The Prime karena kalau gue lihat dari minimap udah ada satu tim yang memang mereka di bawah, walaupun sebenarnya nggak akan langsung masuk karena mereka juga masih di dalam zona. Ini yang tadi gue bilang, tim-tim yang berhasil masuk ke tengah maupun dulu mempunyai Oh. keberanian yang cukup tinggi, dimana kalau kita lihat udah ada firing yang datang. Siap, satu kabar berempat. Wow. It's okay, bro. Masih ada blue wall. Oh Awas, my God. ada airbus lain harus kena dalam laser. Flimsy dari belakang. Oh, Awas, satu orang. masuk ke dalam. Dick sudah berhasil loncat dengan ada beberapa. Oh my God. Masih ada Mampues juga. Kehilangan 2 orang. Masih ada Joker yang tidak mampu. Wow, Harus terkenal dan juga menyisakan 1 orang aja. Joker. Oh. Shot. 1 kill di sini dari The Prime. Oke. Itu dia makanya maksud gua punya satu firasat dimana kalau seandainya lu nggak siap untuk menjadi tim yang semi defensif dan juga bisa mengatur kapan kalian harus bisa agresif, itu yang terjadi karena kalau kita ngeliat statistik nggak bohong, The Prime yang tadi lu bilang agresif dan juga bisa mengamankan placement dan itu terjadi walaupun sebenarnya ya masih terlalu dini ya ngeliat, tapi kalau gue lihat dari setup yang dilakukan oleh The Prime ini udah memberikan satu sinyal yang bagus sih buat mereka. Iya, dan apa ya, ini satu pembuktian lagi kalau emang statistik yang mereka punya sebelumnya itu emang gak bohong gitu. Dan kalau seandainya tadi dia telat sedikit aja itu pasti ada datang tim lain. Ada satu lagi. Nah, ini menarik ya. EVOS Esports yang akan bertemu dengan rivalitasnya sejak partai Liga, Pak. Bener banget, Klasiko Free Fire Master League di UC apakah akan terulang? Tapi Ini kayak dia. bakal terulang. Udah ada Abu juga yang merasakan kehilangan setengah darahnya, bakal dapat tembak ke kepala. Septertin, oh my god, Mr. Home masih bisa mengamankan dirinya. Di bawah juga ada satu tim lagi. Awas sekali kayak kebakar. Udah maju sendirian, ada Street. Di bawah juga kalau kita perhatikan sudah ada satu tim lagi. Faridol masuk ke dalam rumah, loncat dulu, masuk ke lantai 2. Di bawah masih mencoba menunjukkan momentum. Langsung turun, coba regroup teman-teman dari EVOS Esports. Udah ada. Udah dapetin satu Kelvin dengan satu break grenade. Mr. Home berhasil dapetin Abu. Langsung coba diajar aja. Coba revive dulu. Oke, Kelvin berhasil revive. Oh my god. Mr. 05 dengan pelontarnya. Melancarkan 2 orang sekaligus. Langsung coba dieksekusi begitu saja. Sudah kehilangan satu Mr. Home. Siko juga udah sulit banget untuk tertolong. Bersiap seorang tim maju ke depan. Dan kalian sudah bergerak. Bakal diberi cover. Satu orang lagi. Oh my god. Oh my god, dikurung. Dan dikurung masih bisa selamat. Satu orang. Coba revive dulu. EVOS doing EVOS things. And that's it. Oh my god, ada Rebellion harus rata karena ada satu pelakor tamu tadi undang bersiap datang. Ini dia Olympus, sang juara kita di fase spring. Apakah akan kembali untuk merebut tatanya di sini di fall season? Iya bener banget, ini bakal jadi satu sinyal yang buruk karena kalau sendiri lu nggak bisa memanfaatkan resource yang tadi udah lu bunuh, ini bakal bahaya banget karena Onyx Olympus sendiri juga datang dengan kekuatan yang segar ya. Oke, ini dia masih coba stepping mencari momentum, ditungguin dulu ledakannya. Udah ke arah bawah, bisa juga mencari info banyak banget di bawah bersama dengan Kayo dan juga Jars. Masih ditungguin. Ada Kaleng juga mencoba menghilangkan stepping, tapi tidak luput dari peluru yang datang ke arah teman-teman EVOS Esports. Di mana masih bakal coba diarah. Lagi-lagi Mr. Rolina dengan keajaiban peluru pelontarnya. Satu melawan 2 orang sekaligus, satu peluru aja. Ini satu dimana lu juga bisa belajar. Kalau seandainya lu nggak benar-benar siap, lu nggak benar-benar tahu apa yang lu lakukan, jangan coba-coba untuk jadi pihak ketiga atau join party di pertarungan. Apalagi tahu yang lu temuin adalah tim seagresif tim EVOS dan itu yang terjadi. Malah tanggung-tanggung dan akhirnya Wiza hanya tersisa sendirian. Betul, itu dia seperti yang gue sempat ada satu juga. Ada Jans juga, sang lone survivors kita yang berasal dari Pulau Mil harus bertemu dengan Kapten Wiza. Bakalan mencoba melarikan diri terlebih dahulu, tapi Wiza kalau kita perhatikan saat lagi zona juga bakal menggigit mereka berdua. Harus memilih untuk melarikan diri, sementara di atas sudah ada tim yang siap menunggu dari kiri dan kanan. Tinggal pilih aja mau tumbang lewat kiri atau kanan. Ada Jinx dari The Prime dengan satu SPD-nya. Sementara Wiza akan menjadi orang yang bakal diabaikan terlebih dahulu karena di depan sudah ada teman-teman dari RRQ Hades. Iya betul banget, gua rasa ini bakal jadi satu catatan juga untuk The Prime karena mereka juga saat maju itu udah ada 3 tim dan bener aja satu berhasil langsung dibunuh sama tim RRQ. Oke, Kapten Legal tentunya dengan 1M14 yang mematikan dari arah kejauhan juga Pac-Man setelah kemarin main cukup spektakuler dengan satu AM-nya. Kita bisa lihat circle kecilnya di RRQ Hades, di The Prime dan juga di satu tim lagi. Ada Aura juga. Aura Esports. Nah ini bakal menarik banget karena ada 2 tim yang agresif juga
juga masuk dari zona. Ya walaupun sebenarnya kalau gue lihat The Prime hanya misalkan 2 orang. Nah ini menarik menurut gue. Menarik karena ada juga BTR yang berhadapan dengan Boss Nightmare. Oke, bakal langsung dipasang luar kiri dan kanan. Di samping sudah ada EVOS, di samping kanannya lagi sudah ada Boss Nightmare. Tinggal milih mau berantem di jalur yang sebelah mana. EVOS juga kehilangan banyak darahnya, harus gulung medical kit-nya dulu. Iya betul banget, memanfaatkan patahan. Gue rasa ini menjadi satu advantage buat EVOS. Walaupun sebenarnya masuk ke dalam zona itu juga bukan pekerjaan yang mudah banget buat EVOS. Langsung kelihatan Aji. Yes, masih bakalan dua-dua dulu split posisinya Abu. Bersiap mengcover temannya yang cukup sedikit telat. Masuk ke arah zona berikutnya, di mana zona udah semakin berjalan, semakin keras. Di depan Fire dan juga Haide juga bakal tumbang oleh The Lynx nih bos. Masih ada Imgas yang bakal dapetin satu gun, tapi Nisa udah bakal jatuh oleh Vince. Lagi-lagi Lynx nih bos, benar-benar menunjukkan eksistensinya. So Boss Nightmare harus tumbang di posisi 7. Di mana Aca berhasil mendapatkan satu orang street. Di atas sejarah Thunder yang siap menjaga list nih bos. Center Team berhasil dapetin Captain Gary di sana ternyata. Iya betul banget, dan gue rasa ini bakal jadi satu pertarungan yang cukup menarik karena zona sendiri juga belum isi. Dan di sini kita lihat oh my god, menyisakan Ikam aja sendirian. Ikam bocil ajaib dari Ikam melawan 3 orang EVOS. Mampukah Ikam selamat atau tidak? Oke, di golong medical kita ternyata ada serangan terus. Tidak semudah itu Ikam karena cukup terlihat di Getron harus posisi ke-6 dan EVOS Esports sekarang sudah mengumpulkan 10 poin kill di ronde pertama. Dan ini adalah sinyal di mana mereka mendapatkan 20 poin. Dan 20 poin lu tahu sendiri itu hanya bisa didapatkan untuk Buya. Dan kita lihat udah 4 tim. Ini menarik menurut gua karena zonanya sendiri ini bukan sekali lagi bukan hal yang mudah juga buat EVOS masuk. Ini dia. Gun bakal coba dibuka di mana samping masih ada Link Bos, depan ada Ararjo Ades, sang penghukum. Tim-tim yang masuk ke late game yang Pac-Man berhasil dapetin 1. Bakalan coba masuk ke zona berikut karena semuanya dipaksa untuk keluar dari semua komponnya. Bersiap dibagi posisinya 2-2 Ararjo Ades. Link Bos juga masih cukup berani dan siaga. Dan berhasil dapetin 1 dan Legalon. Dan samping ada kawanan EVOS Esports bersiap. Baik banget. Jatoin. Berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus. Scepter juga bakal jatoin Vince gitu saja. Baby bersama dengan kawannya masih belum sadar ada Pac-Man di sana. Baik banget. Menurut gue ini walaupun sebenarnya tadi advantage ada di RRQ ya, tapi sekarang malah mereka terpojok dan kita lihat di sini. Oh my god, loncat saja satu lawan 2 orang sekaligus. Pac-Man di sini udah mulai terkurung, udah nggak punya back pilihan. Di sampingan EVOS, di belakang ada Link Bos. Oh my god, jalan mana yang kau pilih Pac-Man? Hati-hati Pac-Man, masih dibuka jalannya. Masih tapi ternyata Link Bos yang harus tumbang. Misalkan arah siapa yang akan berhasil mendapatkan Buya? Sedikit lagi, melawan Pac-Man dan juga satu orang lagi. Kadar. Sedikit lagi, belum medical kita.